Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah teori dan model pembelajaran Institut Marinir Nusantara, Ibu Dr. Siti Kumariah SPD MPDI, yang terhormat seluruh rekan-rekan semester 2 angkatan 10 Magister Pendidikan Agama Islam Institut Marinir Nusantara Sukabumi, dan rekan-rekan yang menyaksikan presentasi ini. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sudah diberikan kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan akal, kenikmatan ilmu, kenikmatan kesehatan dan banyak lagi yang lain. Salawat dan salam semoga terus terlimpahkan pada junjungan alam yang Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa pula kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, serta seluruh umat-umatnya yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Rekan-rekan semua, perkenalkan saya menyampaikan presentasi yang bertemakan metode debat dalam pembelajaran bahasa asing tingkat SMA sederajat sebagai bagian dari model pembelajaran yang inovatif. Presentasi ini merupakan tugas dari mata kuliah teori dan model pembelajaran. Saya Muhammad Ali Mujahid. Kenapa saya menyampaikan presentasi ini? Melihat keterampilan berbicara yang merupakan suatu keterampilan bahasa yang perlu dikuasai dengan baik oleh seluruh siswa, yang dalam hal ini siswa tingkat SMA sederajat. Ya. Keterampilan ini merupakan suatu indikator terpenting bagi keberhasilan siswa, terutama dalam belajar bahasa asing. Dengan penguasaan keterampilan berbicara yang baik, siswa dapat mengkomunikasikan ide-ide mereka, baik di sekolah maupun dengan penutur asing, dan juga menjaga hubungan baik dengan orang lain. Sebagaimana kita ketahui, orang yang mahir dalam suatu bahasa, maka dia akan aman di daerah tersebut. Berhubungan dengan pernyataan itu, seorang ilmuwan bernama Ur menyatakan bahwa jika seseorang menguasai suatu bahasa, secara intuitif ia mampu berbicara dalam bahasa tersebut. Pendapat ini jelas mengindikasikan bahwa keterampilan berbicara mengisyaratkan bahwa seseorang mengetahui suatu bahasa. Selain itu, keterampilan berbicara bisa juga digunakan sebagai suatu media untuk belajar. Keterampilan ini sangat terkait dengan pelafalan, gramatika, kosakata, diskursus, keterampilan mendengarkan, dan lain-lain. Namun pada umumnya, siswa SMA masih mengalami kesulitan untuk menyampaikan gagasan, pikiran, pertanyaan, dan sebagainya dalam bahasa asing dengan menggunakan ragam bahasa lisan dengan baik dan benar. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kreativitas guru dalam menentukan teknik pembelajaran keterampilan berbicara kepada siswa. Para guru pada saat proses belajar mengajar di kelas lebih cenderung berfokus pada keterampilan yang lain, seperti keterampilan membaca atau reading, keterampilan menulis, dan keterampilan mendengarkan. Fenomena seperti ini merupakan permasalahan yang perlu segera ditemukan alternatif pemecahannya. Salah satu upaya yang dapat dijadikan alternatif pemecahan itu adalah dengan menggunakan metode debat. Berdasarkan latar belakang yang tadi sudah dipaparkan, maka bisa disusun rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimanakah mekanisme penerapan metode debat dalam pembelajaran keterampilan berbicara bahasa asing di tingkat SMA atau sederajat. Kemudian kita bisa menjabarkan apa saja kelebihan dan kekurangan dari metode debat. Sedangkan tujuan penelitiannya adalah pertama untuk mengetahui mekanisme penerapan metode debat dalam pembelajaran keterampilan berbicara bahasa asing di tingkat SMA atau sederajat. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari metode debat.
Gunaan penelitian ini ada dua, yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Dari sisi teoritis, penelitian ini semoga bisa menambah pengetahuan serta wawasan yang berkaitan dengan metode debat dan model pembelajaran kooperatif dalam kegiatan pendidikan bahasa asing di tingkat SMA sederajat. Adapun dalam segi praktis, bagi Institut Madi Nusantara, yaitu menambah referensi penelitian dalam bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan metode debat dan model pembelajaran yang inovatif. Bagi peneliti, penelitian ini mudah-mudahan bisa menambah pengalaman serta wawasan ilmu pengetahuan tentang keilmuan untuk mengembangkan teori yang baru mengenai metode debat dan model pembelajaran yang kooperatif dalam kegiatan pendidikan bahasa asing tingkat SMA sederajat. Kita masuk ke dalam kajian pustaka, yaitu kaitannya dengan metode dan model pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan suatu cara atau sinergi atau strategi yang dilakukan oleh seorang guru agar terjadi proses belajar pada diri siswa untuk mencapai tujuan. Berbicara tentang jenis-jenis metode pembelajaran, terdapat beberapa perbedaan. Di antaranya para ahli dalam beberapa literatur yang ada, Muhammad Adnan dalam artikelnya mengatakan ada istilah ICOM, yaitu metode pembelajaran yang merupakan singkatan dari kata pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dari metode PAIKM tersebut, kemudian muncul beberapa jenis metode yang mendukung konsep tersebut. Dalam beberapa literatur, metode pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 dan sejalan dengan konsep PAIKM terdiri dari pertama, metode examples non-examples, yaitu metode mengajar yang menginstruksikan pada para siswa menganalisis gambar secara berkelompok lalu mendeskripsikan hasilnya. Kemudian ada metode picture and picture, yaitu metode mengajar yang meminta siswa untuk mengurutkan gambar berseri yang disusun secara acak. Dan sambil mengurutkan, siswa diminta untuk memaparkan alasan pengurutannya. Kemudian metode numbered heads together, yaitu metode yang terdiri dari tugas yang diberi nomor. Tujuan metode ini adalah agar dipelajari oleh siswa yang mendapatkan nomor tersebut dalam kelompok yang berbeda. Setelah itu masing-masing siswa pemegang nomor akan berbagi dengan anggota kelompok dan kelompok lainnya, dari kelompok lainnya. Kemudian ada metode kooperatif script, yaitu metode naskah kooperatif yang mengajak peserta didik bekerja berpasangan dan bergantian untuk menjadi pembicara dan pendengar. Ada pula metode jigsaw, yaitu metode pembelajaran yang membagi siswa ke dalam beberapa tim dan masing-masing anggota tim menjadi ahli untuk kemudian membahas sesuatu berdasarkan keahliannya. Dan yang berikutnya, contoh berikutnya itu metode mind mapping, yaitu metode pembelajaran di mana guru memberikan permasalahan kepada siswa, kemudian siswa membuat peta konsepnya dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Kemudian dalam literatur yang lain, jenis-jenis metode pembelajaran juga sama dengan metode mengajar yang selama ini dipahami oleh para guru. Kemudian berdasarkan pertimbangan itu, metode-metode bisa digunakan dalam proses pembelajaran adalah metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, resitasi, eksperimen, dan beberapa metode mengajar lainnya. Nah, sedang secara visual digambarkan di dalam slide ini ada 4 kelompok metode pembelajaran. Yang pertama transfer pengetahuan, kemudian yang kedua adalah pengembangan keterampilan, kemudian pembentukan sikap dan pemecahan masalah. Jadi masing-masing kelompok itu ada beberapa metode. Yang pertama untuk transfer pengetahuan ada metode ceramah, tanya jawab, dan seminar. Untuk pengembangan keterampilan ada peragaan, praktikum, simulasi, bermain peran. Untuk pembentukan sikap ada praktikum dan sumbang saran, dan untuk pemecahan masalah ada diskusi dan tugas mandiri. Berikutnya untuk model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu rencana atau pola yang dapat digunakan guru dalam melangsungkan pembelajaran sehingga mencapai tujuan belajar. Menurut Kardi dan Nur dalam Ngalimun, model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang membedakan dengan strategi, metode, atau prosedur. Ciri-ciri tersebut antara lain: 1. Model pembelajaran merupakan rasional teoretik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua, berupa landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik akan belajar atau memiliki tujuan belajar dan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Dan
dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Jadi kesimpulannya model pembelajaran itu lebih bersifat dasar, lebih bersifat teoritis, bukan bersifat praktis. Fungsi model pembelajaran adalah pedoman dalam perancangan hingga pelaksanaan pembelajaran. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat dari Trianto yang mengemukakan bahwa fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang pengajar dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Oleh karena itu, pemilihan model sangat dipengaruhi sifat dari materi yang dibelajarkan, tujuan atau potensi yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta tingkat kemampuan peserta didik. Metodologi penelitian. Untuk penelitian ini, pendekatan penelitian menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Sedangkan sumber datanya berasal dari buku, brosur, website, contoh penelitian sebelumnya, dan video pembelajaran. Untuk metode analisis data, kami menggunakan studi pustaka. Menurut Mastika Zen, studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Sedangkan menurut Sugiono, studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi, serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Hasil dan pembahasan. Yang pertama berkaitan dengan problematika pembelajaran bahasa asing. Kemajuan pengajaran dan pembelajaran bahasa asing telah muncul dari cara tradisional hingga cara komunikatif. Dengan menggunakan pendekatan komunikatif, peserta didik diharapkan dapat berkomunikasi dalam bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari dalam situasi atau konteks nyata. Kondisi ini menuntut proses pembelajaran untuk ditekankan pada komunikasi atau penggunaan alih-alih pengetahuan tentang bahasa itu sendiri. Namun, di banyak sekolah dan lembaga tinggi, filosofi komunikatif tidak disertai dengan metode dan teknik yang komunikatif. Kondisi ini terjadi karena banyak guru yang masih menggunakan paradigma lama dalam mengajarkan bahasa asing. Suyatno menyatakan bahwa paradigma lama dapat diajukan sebagai berikut. Di sini ada paradigma lama. Guru hanyalah seorang guru, bukan pendidik. Jadi, sumber dari setiap pengetahuan itu berasal dari guru, yang tampaknya tahu segalanya. Yang kedua, sekolah terikat dengan jadwal. Jika di luar jadwal, maka itu berarti di luar sekolah. Kemudian pembelajaran terbatas pada kurikulum. Yang tidak ada pada kurikulum tidak boleh diajarkan. Yang kemudian akan membekukan atau mematikan kreativitas dari guru itu sendiri. Berikutnya, pembelajaran hanya didasarkan pada fakta, isi, dan teori, bukan berdasarkan kontekstual. Kemudian adalah menghafal yang menjadi prioritas. Tidak ada penalaran di sana. Berikutnya, perlakuan satu jenis atau serupa untuk setiap siswa. Siswa dianggap memiliki kemampuan yang sama. Seperti halnya kalau misalnya ada seorang pawang yang menyamaratakan binatang-binatang yang dia pawangi, antara ular, gajah, monyet, dan bebek. Keempat binatang ini disuruh untuk memanjat pohon, maka tidak mungkin semua binatang itu bisa memanjat pohon. Setiap binatang memiliki kemampuannya masing-masing. Demikian pula halnya dengan manusia, maka kita harusnya bisa menentukan kemampuan dari masing-masing siswa. Kemudian belajar di kelas sebagai fokus. Meskipun ada konsep pembelajaran di luar kelas, namun yang menjadi utamanya adalah pembelajaran di dalam kelas. Berkaitan dengan komputer. Komputer itu hanya terlihat sebagai objek, bukan sebagai media. Dominasi penggunaan media statis, berupa foto, gambar-gambar, dan yang sebagainya yang bersifat statis. Penggunaan komunikasi yang terbatas dan penilaian yang hanya normatif saja, bukan bersifat autentik.
Lebih lanjut, ia juga menjelaskan paradigma baru pembelajaran yang harus diterapkan dalam pendidikan secara umum, apalagi untuk mengajarkan bahasa asing. Paradigma ini harus menjadi dasar belajar mengajar. Nah, paradigma baru itu ada di poin-poin yang nampak dalam slide ini. Menerapkan belajar bukan mengajar. Artinya kalau belajar itu berarti siswa yang melakukan pembelajaran, bukan guru. Bukan hanya guru yang mengajarkan, tapi justru diutamakan siswa yang belajar. Melihat guru sebagai fasilitator, bukan sebagai instruktur. Biarkanlah pengetahuan itu muncul dari siswa. Biarkanlah siswa yang melakukan semuanya. Guru hanya mendukung saja dari belakang, memberikan motivasi di depan, dan mengiringi mereka di antara mereka. Ing ngarso sung tulodo, ing madiu mangun karso dan tuturi handayani. Kemudian melihat siswa sebagai subjek, bukan sebagai objek. Menggunakan multimedia, bukan monomedia. Menerapkan humanisme, pembelajaran bersifat induktif yang bukan deduktif. Menggunakan materi yang bermakna, bukan mudah diingat, dan memiliki partisipasi aktif siswa, bukan yang pasif. Apa itu pembelajaran inovatif? Indikator paradigma baru yang tadi itu sangat penting untuk mencapai keberhasilan pembelajaran, karena paradigma lama bergerak ke paradigma baru yang membuat pembelajaran menjadi inovatif. Belajar secara inovatif sangat bermanfaat bagi guru dan pelajar bahasa asing. Ketika guru inovatif, proses pembelajaran akan lebih menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Seperti itu. Jadi pembelajaran inovatif itu adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Apa saja menjadi prinsip-prinsip pembelajaran inovatif? Nah, di sini sudah dijelaskan. Yang pertama itu berpusat pada siswa, kemudian berbasis masalah, terpadu, berbasis masyarakat, memberikan pilihan, sistematis, dan berkelanjutan. Berpusat pada siswa, yaitu siswa bukan lagi sebagai subjek, bukan lagi sebagai objek, tapi sebagai subjek. Berbasis masalah, pembelajaran itu harus didasarkan atas masalah, secara kontekstual, bukan hanya tekstual saja. Terpadu, pembelajaran itu harus diintegrasikan ke disiplin ilmu yang lain. Itu artinya harus ada komunikasi antara guru-guru mata pelajaran untuk membahas tentang apa capaian-capaian pembelajaran yang perlu dicapai bersama. Berbasis masyarakat, pembelajaran harus melihat kondisi masyarakat. Tidak bisa kita menggunakan pembelajaran yang disandarkan pada kondisi misalnya di budaya barat atau yang lainnya. Berikan pilihan, pembelajaran hendaknya memberikan pilihan kepada siswa agar siswa mempunyai keinginan sendiri, agar siswa memperoleh perasaan merdeka. Sistematis, pembelajaran yang bersistematis itu akan dilihat dari output dari pembelajaran itu sendiri. Ketika pembelajaran yang bersifat sistematis, maka akan mudah diukur. Jadi jangan hanya belajar secara ngawur. Dan yang terakhir adalah berkelanjutan. Jadi bukan hanya pembelajaran di dalam kelas saja, tapi harus terus kontinu, harus terus berkelanjutan di luar pembelajaran. Kemudian kita akan membahas tentang metode debat. Metode debat adalah metode yang memungkinkan siswa untuk mengungkapkan argumen mereka. Tidak seperti diskusi yang berfokus pada pemecahan masalah bersama dan untuk menemukan solusi dari masalah tertentu. Debat membagi kelas menjadi dua argumen yang terpisah atau bertentangan. Hal ini memaksa siswa untuk bersaing, mempertahankan, dan mengklarifikasi argumen mereka dengan argumen yang berlawanan di kelas. Mereka harus tetap berpegang pada argumen yang telah mereka bangun, meskipun argumen tersebut bertentangan dengan pendapat pribadi mereka. Debat diberi nama berbeda-beda oleh para ahli. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa debat adalah metode pembelajaran aktif. Ada pula yang mengatakan bahwa debat adalah bagian dari metode inovatif. Silberman menegaskan debat sebagai metode pembelajaran aktif. Artinya semua siswa bisa terlibat dalam debat. Ia juga menjelaskan bahwa itu adalah metode yang berharga untuk meningkatkan pemikiran siswa, terutama siswa yang diharapkan mampu menyampaikan poin-poin mereka, meskipun mereka sebenarnya tidak setuju dengan topik tersebut. Debat aktif jika dilakukan dengan prosedur yang baik akan menciptakan suasana antusias di kalangan siswa, karena setiap orang akan terpacu untuk mengemukakan pendapatnya, melakukan sanggahan, dan mengemukakan argumen-argumen konfirmasi. Sejalan dengan teori Silberman, Sojatno
menambahkan bahwa metode debat sebagai bagian dari pembelajaran inovatif. Metode ini inovatif karena sangat sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran inovatif yang tadi sudah dijelaskan. Debat berfokus pada siswa sebagai subjek. Siswa adalah orang-orang yang memilih topik, menemukan argumen, menemukan bukti, dan mempresentasikan pendapat mereka kepada lawan mereka yang kemudian disebut. Inilah yang disebut pakar pembelajaran inovatif sebagai student center. Apa yang akan diperdebatkan oleh siswa disebut topik atau resolusi, atau gerakan yang pada dasarnya adalah masalah. Masalah-masalah ini akan diselesaikan bersama dalam bentuk debat. Kegiatan ini disebut kegiatan berbasis masalah. Metode ini juga mendorong pembelajaran terpadu, karena siswa akan belajar banyak keterampilan bahasa asing seperti mendengarkan, berbicara, mencatat, berpikir kritis, dan membaca. Peserta didik juga akan berdebat tentang isu-isu terkini atau isu-isu sosial yang akan diperdebatkan. Isu-isu semacam ini juga terkait dengan apa yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, pembelajaran tersebut merupakan pembelajaran yang berbasis masyarakat. Selanjutnya, metode debat ini memberikan pilihan kepada peserta didik. Para pembelajar tidak hanya didorong untuk berbicara, tetapi juga untuk mengasah kemampuan bahasa asing mereka yang lain. Jika mereka pandai berpikir kritis, mereka dapat membagikan pemikiran mereka kepada tim mereka. Jika mereka pandai mencatat, mereka dapat bekerja bahu-membahu untuk menyimpulkan dan meringkas hasil debat secara keseluruhan. Ketika debat dilakukan secara sistematis, output dari metode ini akan sangat bermanfaat bagi siswa. Ini akan memberi mereka manfaat lanjutan dari debat. Misalnya, mereka akan sadar dengan fenomena dan permasalahan masyarakat. Peserta didik akan mampu berpikir kritis untuk pengembangan dirinya. Peserta didik akan terbiasa banyak membaca, karena untuk menemukan argumentasi, peserta didik perlu banyak membaca literatur, seperti surat kabar, majalah, artikel, dan lain-lain. Hal ini penting untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman mereka tentang topik yang akan mereka debatkan. Hal ini diharapkan akan menjadi pembelajaran yang berkelanjutan, sebagaimana peserta didik menganggap membaca sebagai suatu kebiasaan. Selanjutnya, Krieger menyatakan bahwa debat sebagai kegiatan yang sangat baik, karena siswa akan terlibat dengan berbagai cara kognitif dan linguistik. Artinya siswa akan belajar untuk berpikir, memahami, mengelaborasikan pikiran mereka, serta untuk mengucapkan atau mengungkapkan apa yang mereka rasakan atau apa yang telah mereka amati. Ia menambahkan bahwa kegiatan terpadu ini akan memberikan proses mendengarkan, berbicara, dan menulis yang bermakna. Debat sangat efektif untuk mengembangkan keterampilan argumentasi, untuk pidato, dan tulisan persuasif. Debat membutuhkan banyak latihan. Penting untuk mendapatkan manfaat maksimal dari metode ini. Davidson mengatakan, dengan latihan, banyak siswa menunjukkan kemajuan yang nyata dalam kemampuan mereka untuk mengekspresikan dan mempertahankan ide dalam debat. Dan mereka sering dengan cepat mengenali kekurangan dalam argumen satu sama lain. Dalam debat, peserta didik akan bertukar pikiran untuk ide-ide. Berkaitan dengan ide-ide yang digunakan dalam debat, Nisbet menyatakan debat adalah alat pendidikan yang penting untuk mempelajari keterampilan berpikir analitik dan memaksa refleksi sadar diri atas validitas ide seseorang. Dari berbagai penelitian ditemukan bahwa metode debat bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan diri peserta didik dalam menyampaikan pidato dan mengemukakan pendapat. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Fukuda menjelaskan, sebelum debat hanya 30,8% siswa yang tidak takut mengungkapkan pendapatnya ketika tidak sama dengan orang lain. Setelah perdebatan, angka ini naik menjadi 57,7%. Pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari praktik dalam debat membuat siswa menjadi lebih terbiasa dalam mengemukakan pendapatnya. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa metode debat sangat penting untuk membantu meningkatkan banyak bidang keterampilan siswa. Mulai dari sisi kognitif hingga linguistik, ketika diterapkan dengan struktur yang baik, debat ini dapat membantu mengembangkan kemampuan berdengar, berbicara, menulis, mengembangkan argumen, berpikir analitis, serta meningkatkan kepercayaan diri siswa untuk berbicara di depan umum. Prosedur debat. Pada umumnya, metode debat mengharuskan siswa untuk membagi diri menjadi dua kelompok yang terpisah, yang terdiri dari sisi positif, pro, dan negatif atau kon, ya. Pro dan kontra.
Seorang pembicara di suatu kelompok akan menyampaikan hasil diskusi atau pemikirannya. Kemudian pembicara yang lain dari pihak lain akan memberikan komentar dan menentang pendapat tersebut. Menurut Wolfowitz, debat melibatkan siswa memilih dan meneliti suatu masalah, kemudian mempresentasikan posisi mereka pada masalah tersebut. Debat berakhir dengan masing-masing pihak menjumlahkan posisi mereka dan panel menentukan pemenang. Perhatikan bahwa kegiatan ini mengharuskan guru untuk memilih materi yang akan digunakan oleh siswa itu oleh anggota tim debat atau dengan cermat meninjau materi yang digunakan oleh siswa. Untuk mengakhiri debat tidak perlu mengumumkan pemenangnya. Namun demikian, diskusi setelah perdebatan sengit diperlukan. Hal ini penting untuk memenuhi pemahaman antar kelompok. Caranya adalah dengan menempatkan siswa secara tatap muka, tim pro dan kontra. Kemudian Silberman menekankan bahwa topik diberikan secara acak. Topik harus kontroversial yang terkait dengan kemampuan dan pelajaran siswa. Tentang pembagian siswa, dia juga menyarankan agar kelas dibagi menjadi 2 hingga 4 subtim debat, agar setiap anggota kelas dapat terlibat aktif dalam debat. Berikut adalah prosedur yang terperinci berdasarkan Silberman. Yang pertama, menyusun pernyataan yang berisi gagasan tentang isu-isu kontroversial tentang kemampuan siswa. Pernyataan-pernyataan ini diberikan oleh guru untuk memancing kritik-kritik yang akan muncul dari para peserta didik. Yang kedua, bagilah siswa menjadi 2 tim debat. Tugaskan mereka pada posisi pro atau kontra secara acak. Bagi lagi kemudian siswa menjadi beberapa tim subdebat. Dobson menyarankan bahwa guru harus memilih jumlah siswa yang sama tergantung pada jumlah siswa. Hal ini untuk memberikan efek psikologis agar mereka mendapatkan beban yang sama. Berikutnya, tempatkan 2 hingga 4 kursi untuk pembicara tim yang diwakili. Kursi harus ditempatkan berhadap-hadapan antara yang pro dengan yang kontra. Kemudian, tempatkan siswa lain di belakang setiap posisi dan pembicara sambil menunggu giliran tampil. Setelah semua siswa mendengarkan argumen pembuka, hentikan debat dan minta siswa kembali ke timnya masing-masing dan beri mereka waktu untuk berdiskusi. Setelah itu, guru menugaskan siswa untuk kembali ke tempat duduk. Sebaiknya, masing-masing subtim debat memiliki perwakilan yang berbeda. Kemudian, instruksikan siswa untuk memberikan argumen kontra terhadap yang sebelumnya. Pastikan bahwa siswa melakukannya pada interval. Jadi, diskusinya itu sebelum mereka tampil. Siswa lain diminta untuk mencatat perdebatan tersebut. Dobson kemudian menambahkan bahwa mereka dapat berbicara dari catatan, tapi tidak membaca argumen dalam batas 3 menit setiap pembicara. Berikutnya, dalam waktu yang cukup lama, hentikan debat untuk memungkinkan diskusi setelah debat. Selain itu, menurut Dobson, debat dapat dihentikan, akhiri perdebatan ketika subjek sudah lelah atau jika siswa terlibat dalam perdebatan yang sengit dan di luar kendali. Untuk pemilihan topik debat, banyak yang bisa kita ambil. Nah, ini ada beberapa contohnya, misalnya masa kanak-kanak, ada yang masa paling bahagia dalam hidup. Karena ini ada kaitannya dengan usia SMA. Lebih baik menikah pada saat sangat muda. Ini berkaitan dengan budaya masyarakat Indonesia. Laki-laki harus melakukan beberapa pekerjaan rumah untuk membantu istri mereka. Sedangkan sekarang malah terjadi sebaliknya. Kemudian mengenai jumlah anak, mengenai gawai, ibu yang bekerja di luar rumah, dan sebagainya. Jadi, guru harus pandai-pandai memilih topik yang akan diperdebatkan, di mana topik-topik tersebut betul-betul berada di tengah-tengah masyarakat. Kesimpulannya, metode debat telah terbukti menjadi metode yang aktif sekaligus inovatif yang menawarkan keaktifan siswa. Metode ini dipandang berhasil karena dapat mendorong hampir semua peserta didik di kelas untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Dari kesimpulan tersebut, saran yang bisa ditarik adalah kita harus gunakan model pembelajaran yang inovatif. Kemudian khusus untuk siswa yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi, higher order thinking, kita harus gunakan metode debat dalam mengajarkan bahasa asing. Dengan metode debat ini, pembelajaran bahasa menjadi lebih intensif, menjadi lebih holistik, menjadi lebih praktis
sesuai dengan apa yang akan mereka pergunakan nanti. Kaitan dengan kelebihan dan kekurangan dari metode debat ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa kelebihan dari metode debat ini memberikan pemahaman yang sangat dalam, memberikan skill yang sangat luas, terutama dalam penguasaan bahasa asing. Dan kemudian kelebihan yang berikutnya adalah metode debat dapat merangsang daya berpikir siswa, terutama berpikir kritis. Selanjutnya, metode debat juga bisa membuat kemampuan berkomunikasi, bisa meningkatkan kemampuan berkomunikasi, bisa membuat para siswa berkemampuan dalam menyusun bahasa yang efektif dan efisien. Namun di balik kelebihan-kelebihan itu, kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam metode debat yaitu pertama memerlukan daya daya nalar yang sangat tinggi. Jadi metode debat ini hanya diperuntukkan bagi siswa-siswa yang memiliki pemahaman yang cukup baik. Kalau misalnya pemahaman siswanya kurang baik, maka metode debat tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan berjalan dengan sempurna. Yang berikutnya, metode debat ini pasti memerlukan waktu yang lama, karena diperlukan perencanaan, kemudian ada pengorganisasian, kemudian ada juga nanti pengendaliannya dan penilaiannya, termasuk diskusi pasca debat, di mana para guru harus bisa menyimpulkan apa yang dipaparkan oleh tim pro dan tim kontra tanpa mengurangi apa yang mereka sudah paparkan, untuk menghindari perasaan bahwa apa yang mereka kemukakan itu tidak dihargai seperti itu. Mungkin itu pemaparan tentang metode debat sebagai bagian dari model pembelajaran yang inovatif. Mudah-mudahan apa yang sudah dipaparkan bisa bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk rekan-rekan semua. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.